Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Azira, perwakilan dari Tutor 19. Di sini kami akan mempresentasikan poster mengenai topik aborsi. Nah, mengapa kami memilih topik tersebut? Dikarenakan kasus aborsi di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2020 dikatakan bahwa setiap tahunnya terdapat 2 juta kasus aborsi dan 30% diantaranya dilakukan oleh remaja. Maka dari itu kami memilih topik aborsi. Nah, berikut merupakan contoh kasus dan tanggapannya dari segi etik menurut tutor kami. Selamat menyaksikan. Pada tahun 2018, seorang perempuan berusia 15 tahun di Jambi yang diperkosa oleh kakaknya dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan karena melakukan aborsi ketika usia kehamilannya berusia 6 bulan. Namun, akhirnya, hakim pada tingkat banding memutuskan untuk mencabut dakwaan karena aborsi dilakukan dalam keadaan yang sangat memaksa, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 48. Wah, beritanya menarik banget kan? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu dong, apa itu aborsi dan apa bedanya dengan abortus. Jadi, abortus atau biasa disebut dengan keguguran adalah berakhirnya kehamilan sebelum usia 20 minggu atau ketika berat janin kurang dari 500 gram. Abortus ini bisa terjadi baik secara spontan maupun diinduksi. Sedangkan aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, aborsi adalah pengguguran kandungan yang dapat dibagi menjadi aborsi kriminalis dan legal. Dikatakan kriminalis apabila aborsinya dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan dikatakan legal apabila aborsinya dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang. Hukum aborsi di Indonesia. Tindakan aborsi di Indonesia dilarang dengan tegas yang diatur dalam pasal 346 KUHP Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 75 ayat 1 dan 2, di mana didukung pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 pasal 31, di mana terdapat pengecualian untuk indikasi kedaruratan medis termasuk yang mengancam nyawa ibu dan atau janin dan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan. Syarat aborsi legal diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Di antaranya, yang pertama, dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis atau paling lama 40 hari. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31. 2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan serta memiliki sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri. 3. Dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. 4. Dilakukan dengan izin suami kecuali untuk korban perkosaan. 5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Kehamilan akibat perkosaan juga harus dibuktikan dengan beberapa hal. Yang pertama, usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter. Kedua, terdapat keterangan penyidik, psikolog, dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Hal ini diatur dalam pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Tindakan pidana aborsi juga diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan serta dalam KUHP pasal 299 dan pasal 346 sampai dengan pasal 349, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian, terdapat pro dan kontra kontroversi. Pertama, batasan waktu yakni 6 minggu khususnya bagi korban perkosaan merupakan waktu yang singkat untuk memberi jaminan korban perkosaan dapat melakukan aborsi.
Pada kenyataannya, korban perkosaan cenderung takut melapor dan berujung tidak mengetahui kehamilannya. Dan banyak yang mengetahui kehamilannya setelah 6 minggu atau sekitar 40 hari. Kemudian yang kedua, RKUHP pasal 472 ayat 3 draft pemerintahan tanggal 28 Agustus tahun 2019 yang berbunyi, dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dipidana. Kepastian untuk tidak dipidana hanyalah bagi dokter, sementara tidak disebutkan perlindungan untuk perempuan yang bersangkutan dengan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama korban perkosaan yang seharusnya dilindungi oleh negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin keempat, di mana itu adalah 4 prinsip etik pada kasus ini. Di mana prinsip-prinsip etik kesehatan yang dipertimbangkan dokter pada kasus ini, yang pertama ada autonomi, di mana autonomi ini apakah aborsi ini sesuai dengan keinginan pasien atau ibu. Poin pertama, pada kasus aborsi yang diinduksi, otonomi pasien sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Poin kedua, dokter diminta untuk menghargai fakta bahwa pasien adalah seorang individu yang mampu untuk berpendapat dan memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Poin ketiga, walaupun demikian, ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Di antara lainnya adalah, yang pertama ada faktor legal, apakah tindak aborsi ini sudah memenuhi syarat hukum yang berlaku. Yang kedua ada faktor moral, bagaimana dengan hak bayi untuk hidup. Dan yang ketiga ada awareness, bagaimana usaha dokter untuk memastikan pasien sepenuhnya sadar akan segala konsekuensi dari tindakan yang dipilih pasien. Lalu untuk poin kedua etik, yaitu ada beneficence, di mana dokter mempertimbangkan apakah tindakan aborsi yang dilakukan dokter membawa kebaikan. Berdasarkan definisi kesehatan dari WHO, kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Adapun risiko-risiko yang menghalangi kesehatan pasien apabila kehamilan ini dilanjutkan adalah, yang pertama ada physical well-being, di mana pada ibu kehamilan remaja usia 15-19 tahun berkaitan dengan risiko komplikasi medis yang lebih tinggi. Contohnya seperti preeklamsia, anemia, dan lain-lain. Yang kedua, pada bayi berhubungan dengan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Lalu yang kedua ada mental well-being, di mana yang pertama terjadi peningkatan risiko masalah mental yang berhubungan dengan kehamilan pada masa remaja. Sekaligus apabila hamil ini terjadi hasil dari pemerkosaan adalah depresi, penyalahgunaan zat terlarang, dan post-traumatic stress. Hal tersebut juga akan berdampak pada pola mengasuh anak dan sifat perilaku anak yang diasuh. Yang ketiga ada social well-being, di mana diskriminasi atau pengecilan dari lingkungan sosial juga akan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik dari pasien. Oleh karena itu, tindakan aborsi dapat dipertimbangkan untuk menghindari risiko-risiko di atas yang menghalangi pasien untuk memperoleh kesehatan dan melanjutkan hidupnya secara lebih sejahtera. Lalu poin ketiga dari etik yaitu ada non-maleficence, di mana dokter memiliki obligasi untuk tidak membahayakan manusia lain, baik ibu maupun bayi yang dikandungnya. Apabila dokter setuju melakukan aborsi ini, berbagai efek samping dapat muncul, termasuk diantaranya adalah komplikasi di kehamilan berikutnya dan infertilitas permanen. Yang kedua, apabila dokter melakukan aborsi, ibu dan anak yang dilahirkan memiliki risiko untuk terhalang dari kesehatan. Yang dibahas dari beneficence. Lalu yang kedua ada kecenderungan pada perempuan berusia remaja yang hamil di luar nikah di Indonesia untuk mencari alternatif lain untuk aborsi secara mandiri, seperti pada kasus ini, atau pada klinik ilegal yang justru memiliki risiko lebih tinggi bahkan sampai kematian. Lalu yang ketiga, aborsi berarti mengabaikan hak-hak yang dikandung untuk hidup. Oleh karena itu, dokter perlu memikirkan segala keuntungan dan kerugian atas tindakan aborsi secara berhati-hati, bersikap jujur, dan terbuka terhadap pasien maupun pihak-pihak lain yang terkait pada kasus, dan tidak mendiskriminasi pasien. Lalu poin etika keempat adalah justice, di mana pada kasus ini dokter tetap bertindak secara adil dan tidak melebihi batasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hukum Indonesia mengenai aborsi ilegal yang dibahas sebelumnya pada kasus ini, pertama, alasan aborsi sudah sesuai dengan indikasi, yakni korban perkosaan. Yang kedua, namun terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi dari tindakan aborsi pada kasus ini. Yang pertama, tidak disertai dengan konseling. Yang kedua, aborsi dilakukan sendiri, tidak dilakukan oleh tenaga medis yang memenuhi syarat. Yang ketiga, usia kehamilan pada saat aborsi dilakukan adalah 6 bulan, sedangkan usia maksimal dilakukan aborsi di Indonesia adalah 6 minggu atau 40 hari setelah hari haid pertama. Demikian untuk etik dari kasus ini. Terima kasih.
Aborsi menjadi sebuah dilema bagi seorang dokter karena melibatkan prinsip bioetik, aspek hukum, dan juga moral yang bisa jadi saling bertentangan. Pada sisi yang mendukung terjadinya aborsi, dikatakan bahwa seorang dokter harus menghargai keinginan pasiennya sesuai dengan prinsip autonomi atau kemandirian, seperti contoh kasus pemerkosaan yang bisa menyebabkan kelainan genetik, diskriminasi, maupun pengucilan. Dan sesuai dengan prinsip beneficence, aborsi dipandang bisa menghindari terjadinya kerusakan mental, fisik, dan juga sosial bagi pasien maupun bayi jika kehamilan tetap dilanjutkan. Pada sisi yang menolak terjadinya aborsi, dikatakan bahwa hukum di Indonesia masih membatasi terjadinya aborsi legal. Agama-agama yang dianut di Indonesia juga kebanyakan melarang terjadinya aborsi, meski tentu dengan pandangan dan interpretasi yang berbeda. Selain itu, masyarakat di Indonesia juga masih memiliki persepsi dan juga pandangan yang negatif terhadap orang yang melakukan aborsi. Dengan keadaan seperti yang sudah disebutkan tadi, seorang dokter harus memperhatikan aspek hukum dan juga aspek sosial dalam melakukan aborsi, serta menjunjung tinggi prinsip bioetik, berlaku adil, serta tetap menjaga profesionalitasnya. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.